Partai Golkar akhirnya mengajukan kadernya sendiri yakni Airin Rahmidiani untuk maju sebagai calon gubernur Banten berpasangan dengan Ade Sumardi dari PD Perjuangan. Ajuan ini berubah di hari pertama pendaftaran calon di hari ini, padahal sebelumnya Golkar telah memberikan rekomendasi kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Lalu apa alasan partai beringin berubah haluan di akhir waktu? Akankah langkah ini juga menunjukkan perbedaan jalan di internal Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024? Dan untuk menjawab serta menganalisanya, sudah bersama kami dua orang narasumber, ada Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji, kemudian Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Pak Sarmuji dan Mas Hanta. Waalaikumsalam. Selamat malam Bram, Mas Sarmuji. Selamat malam para narasumber. Saya langsung ke Pak Sarmuji terlebih dahulu. Pak Sarmuji, jadi mengapa kemudian di hari pertama last minute injury time ini kemudian berubah begitu? Baik, Pak Sarmuji, mohon maaf, suara Anda belum terdengar, boleh di-unmute terlebih dahulu? Ya, jadi ini proses komunikasi yang intens dalam beberapa hari ini. Kami barusan Munas dan tentu pasca Munas kami harus bekerja dengan cepat. Sebenarnya kondisi Airin waktu itu tidak diusung oleh Partai Golkar, atau tepatnya belum diusung oleh Partai Golkar, ini kondisi yang justru sebelum Munas terjadi. Justru pasca Munas kita berusaha keras bagaimana caranya dalam situasi yang singkat, dalam situasi yang sedemikian rupa, kita berusaha untuk mengusung Airin dari Partai Golkar. Jadi komunikasi kita lakukan ke semua pihak, termasuk dengan Bu Airin dan Bu Ratu Tatu, kita berkomunikasi cukup intens. Malam-malam di tengah kesibukan menyiapkan pilkada, kita bertemu dengan Bu Airin, dengan keluarga, kita bertemu secara intens. Malam-malam kita ketemu dengan partai lain, mengusahakan supaya Bu Airin ini bisa diusung dari Partai Golkar. Oke, Pak Sekjen. Jadi bukankah kemudian kami publik mengetahuinya adalah surat rekomendasi di masa Pak Erlangga adalah ke Bu Airin, dan Bu Airin juga menjadi ketua TKD begitu pemenangan Prabowo Gibran. Mengapa tidak langsung Bu Airin saja yang mendapatkan? Ya, memang Bu Airin waktu SK ini jauh sebelum waktu formulir B persetujuan parpol ya, masih waktunya cukup panjang. Tetapi sebelum Munas itu sebenarnya situasinya sudah berbeda sekali. Ibu Airin sudah mendaftarkan diri ke PDIP. Jadi justru kami ini berusaha pasca Munas berusaha kembali supaya dicalonkan oleh Partai Golkar. Tentu ini butuh komunikasi yang intens, termasuk komunikasi dengan partai-partai di koalisi Indonesia Maju. Atau kemudian saya tentu harus mengkonfirmasi kepada Anda, ada ketakutan di Golkar bahwa ya nanti kader Bu Airin ini yang disebut Pak Bahlil terbaik di Banten ini akan pindah ke PDIP, akan juga ada split ticket voting begitu ketika Golkar tidak mendukung Airin begitu, Pak Sekjen? Sebenarnya ketakutan itu tidak ada. Kenapa? Karena Bu Airin itu figur yang kokoh. Bu Airin itu Golkarnya mendarah daging. Kami memastikan Bu Airin pasti tidak pindah partai, sekalipun diusung oleh PDI Perjuangan, jadi bergabung sama Ade Sumardi, kami meyakini Bu Airin tidak akan pindah partai. Tetapi kami sadar betul, karena beliau adalah kader terbaik kami tentu saja tidak ingin kader terbaik itu berjalan sendiri. Kami tidak ingin membiarkan Bu Airin ini berjuang sendiri di tengah kerasnya politik. Kami akan berusaha mengayomi, melindungi Bu Airin dengan segenap cara kami agar Bu Airin tetap gagah untuk maju dalam pilkada dengan dukungan penuh Partai Golkar beserta konstituennya. Oke, tapi kemudian beberapa hari sebelumnya Anda juga bersama dengan Pak Bahlil sudah menyerahkan B1 KWK begitu ke pasangan Andra Soni Dimyati. Mengapa harus menyerahkan dulu baru akhirnya berubah dan meyakinkan bahwa kader sendiri begitu, Pak Sarmuji? Ini sebenarnya proses politik yang belum selesai ya. Namanya proses politik ini kalau belum diajukan ke KPU tentu itu belum kita anggap selesai, dan pada saat yang sama kami berusaha keras supaya Bu Airin bisa mencalonkan diri dari partai kami sendiri. Jadi proses politik ini tidak sekali jadi, dan buahnya ya baru tadi pagi memang kita hasilkan. Persoalan
kami menyerahkan rekom ke Andra Soni dan sebagainya. Ya sekali lagi ini proses politik. Di tempat lain juga banyak orang memindahkan dukungan ke calon tertentu banyak sekali. Hanya karena Bu Airin ini menjadi sorotan publik itu menjadi lebih ramai saja. Oke, baik-baik. Saya ke Mas Hanta terlebih dahulu kalau begitu. Saya ingin minta analisa Anda, Mas Hanta. Kalau secara internal mengapa kemudian rasanya publik masih mengartikan berubah haluan, walaupun kemudian Pak Sekjen, Pak Sarmuji mengatakan ya ini hanya meyakinkan saja internal untuk tetap mendukung kader sendiri begitu, Mas Hanta? Iya, memang betul. Keganjilannya kenapa Golkar tidak sejak awal kalau memang sudah mantap dengan pertimbangan seperti yang disampaikan oleh Pak Sarmuji tadi. Tapi apapun, saya kira saya punya beberapa analisa ya terkait Golkar akhirnya mendukung Bu Airin. Satu, jelas karena ini pilihan rasional, realistis. Airin ini kan kader Golkar, keluarganya Golkar semua. Dan di Banten itu juga kantongnya Golkar, kantong suaranya Golkar. Prestasi elektoralnya juga terukur. Nah, sudah selayaknya boarding pass dalam pilkada punya Golkar diserahkan pada Airin. Itu paling ideal. Meskipun ada catatan kenapa ke Andra Soni dulu kan pertanyaannya. Nah, nanti ada soal Kim menurut saya. Yang kedua, karena ada potensi di mana elektabilitas Bu Airin ini tinggi. Beda ceritanya kalau Airin elektabilitasnya rendah. Misalnya peluang kemenangannya kecil. Nah sekarang kan dari data kami misalnya Foto Indonesia, Airin itu sangat jauh dibandingkan Andra Soni meskipun masih mungkin dinamis untuk menyusul dan seterusnya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga karena ini stimulus yang paling kuatnya, Airin ternyata keluar juga namanya. Ini dalam konteks Kim, yaitu didukung oleh PD Perjuangan. Apalagi ada statement Bu Mega mengatakan seharusnya Ibu Airin mengenakan pakaian baju warna merah dan hitam, istilah alias dimerahkan. Nah, beda ceritanya kalau kemudian koalisi Kim yang sudah terkonsolidasi itu, Kim Plus itu, berhadapan dengan kekuatan oposisi yang direpresentasikan PD Perjuangan, yang diusung bukan Airin. Nah, kalau yang diusung bukan Airin, mungkin ceritanya tidak seperti sekarang. Ceritanya mungkin seperti Jakarta, di mana Pramono Anung yang keluar, misalnya perkembangan terakhir, kandidat yang sebenarnya tidak terlalu kuat dalam berhadapan dengan Ridwan Kamil yang sudah diusung oleh oleh Kim Plus. Beda kalau misalnya tiba-tiba Anies. Nah, maksud saya bisa jadi kalau Anies yang keluar, bisa jadi ada partai yang keluar untuk mendukung Anies Baswedan, misalnya PKS dan sebagainya. Saya ingin masuk dari sisi Kim. Kimnya begini, kalau misalnya Golkar, saya ngeliat dari Kim ya, bukan dari partai Golkar, Kim Plus melepaskan Airin bersama PD Perjuangan, maka kekuatan oposisi dalam konteks konsolidasi nasional itu terkonsolidasi. Dan terkonsolidasi sementara Airin memiliki peluang kemenangan yang besar dan itu akan diklaim oleh PD Perjuangan. Dalam persepsi publik ini kemenangan kekuatan oposisi dan itu merugikan, tanda petik akan mempermalukan Kim Plus. Nah karena itulah kalau dengan Golkar pindah, maka sekarang siapapun pemenangnya, Andra Soni atau pemenangnya Airin, ya tetap Kim Plus tidak bisa dikatakan kalah. Nah dalam konteks inilah menurut saya dalam strategi konteksnya Kim Plus bisa dimaknai strategi yang menunggu keluarnya dari PD Perjuangan. Jadi distimulasi oleh salah satunya faktor PD Perjuangan menurut saya. Itulah sebabnya Jakarta, Banten membacanya seperti itu. Oke, berarti dengan logika kedua tadi seharusnya tidak banyak resistensi begitu ya di internal Kim untuk Banten begitu ya Mas Hanta? Iya, mestinya begitu. Karena kalau Kim, tergantung ini, Kim kan melepaskan ada nama Andra Soni, Perpustakaan Dimyati, saya bandingkan dengan Jakarta saja, kemudian Jakarta ada Ridwan Kamil. Lawan kuatnya kan akan dua. Kalau keluar Anies Baswedan akan keluar lawan tanding yang kuat. Bahkan hitung per hari ini Anies Baswedan berpotensi memenangkan pertarungan di Jakarta. Begitu juga dengan Airin. Airin ini diprediksi akan menang pertarungan di Banten. Siapa yang dikeluarkan dari seberang sana? Karena ini yang keluar Airin, maka Airin bukan dari sisi Golkar ya. Kalau Golkar jelas tadi udah clear disampaikan oleh Pak Sarmuji. Dari sisi Kim Plus ini berbahaya. Kalau kemudian Airin menang, Golkar dihantam oleh kadernya sendiri kurang bagus secara Golkarnya, Kim juga dipermalukan, kalah dalam konstelasi politik nasional. Begitu juga di Jakarta, kalau Anies Baswedan, meskipun saya sebenarnya berharap Anies Baswedan, biar lawan tandingnya kuat. Tapi menjadi kabar baik buat Pak Sarmuji, Ridwan Kamil, lawan tandingnya kalau Pak Pramono Anung tidak terlalu kuat dibandingkan Anies Baswedan. Ya, jadi catur politiknya
dari si taktik dan strategi politiknya demikian. Tapi Oke, kalau soal baik. Golkar saya kira clear didukung, udah tepat untuk mendukung Airin. Oke, ini kalau kami mengartikan mungkin semacam logika substitusi begitu ya. Saya kembali ke Pak Surmuji kalau begitu. Jadi Pak, artinya ini memang tidak terlalu akan resisten begitu untuk Kim yang memang sejak awal inginnya bersama, tapi kemudian hari ini paling tidak Jabar saja sudah berbeda. PKS dan Nasdem akhirnya di luar Kim dan Gerindra begitu. Sebenarnya Kim berbeda itu bukan hanya di Banten. Ada banyak daerah-daerah lain yang juga berbeda. Misalkan di Sumatera Barat, Gerindra itu mendukung calon yang dari PKS lalu wakilnya Gerindra. Sementara kami mendukung Ebriyadi. Jadi berbeda sebenarnya. Jadi ini bukan soal yang istimewa, ada perbedaan. Kim itu bukan soal yang istimewa. Yang kita pastikan mau bersama atau berbeda, Kim itu tetap saja melakukan komunikasi yang intens, yang baik. Jadi itu menunjukkan bahwa Kim ini baik-baik saja. Ada kalanya kita bersama, ada kalanya kita berbeda. Tapi mau bersama, mau berbeda, komunikasi itu pasti terjalin dengan baik. Oke, Pak Sarmuji, kalau begitu dengan logika Mas Hanta tadi, bahwa siapapun yang menang itu masih representasi dari Kim, khususnya untuk Banten, apakah logika itu memang yang berjalan? Mengapa kemudian Airin, Golkar diperbolehkan untuk bisa tidak bersama Kim untuk Banten begitu, Pak Sekjen? Ya, kita diperbolehkan ya karena memang ini adalah kader Golkar. Tentu kita memiliki hak yang sama dibandingkan dengan partai yang lain yang juga punya hak untuk mengusung kadernya sendiri. Kim pasti menyadari betul bahwa Airin itu sudah mendarah daging kegolkarannya. Nggak mungkin Airin ini tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri dari Golkar. Ya memang faktanya dia kader Golkar. Lalu alasan apa misalkan Kim melarang Golkar untuk memajukan Airin? Pasti nggak ada alasannya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa terjadi demokratisasi di Kim, kita tidak komando yang keras begitu, kita tidak ada sistem yang otoriter dalam Kim, kita menghargai setiap perbedaan di masing-masing partai politik. Untuk bersama kita bisa bersepakat, untuk berbeda kita juga saling menghargai. Oke, baik-baik. Saya ke Mas Hanta terakhir. Mas Hanta, singkat saja, jadi artinya dengan kalau Anda mengatakan tadi memang ini basis dari Golkar, tapi kalau kemudian dari kursi saja PDP dan Golkar ini kan Banten hanya kemudian 28 kursi begitu. Itu cukup menjanjikan kemenangannya? Soal kemenangan di pilkada itu tidak selalu linear dengan dukungan partai politik, Bram. Fenomena split ticket voting itu sangat mungkin terjadi di mana pilihan partainya beda dengan pilihan pilkada. Jadi maksud saya kalau ada koalisi yang gemoy itu tidak otomatis mendapatkan kemenangan. Jadi belum tentu, bisa jadi koalisi yang krempeng dalam istilah Pak Prabowo dan Bu Mega menyebut, dalam istilah Pak Jokowi menyebut Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Nah itu tidak otomatis. Yang determinan, yang menjadi faktor utama adalah tetap faktor figur. Kekuatan elektabilitas. Misalnya di Banten itu yang lebih prospektif per hari ini Airin, meskipun masih ada waktu untuk menyusul bagi Pak Andra. Nah itu yang lebih determinan ya menurut saya faktor figur. Tapi bahwa mesin politik yang berdasarkan kekuatan koalisi itu bisa memberikan kontribusi. Tapi itu potensi, tidak otomatis bisa dikonversi menjadi dukungan suara. Kecuali pemilihan DPRD. Kalau pemilihan DPRD itu ya yang dihitung adalah kekuatan kursi. Ini tidak. Nah karena itulah saya kira satu lagi saya tambahkan, kalau yang disampaikan logikanya tidak ada masalah, sebenarnya kenapa yang kita jadi catatannya kenapa Golkar tidak mendukung Bu Airin sejak awal dalam hitungan 2 hari, hitungan hari tiba-tiba berubah. Nah ini menarik menurut saya. Bagusnya memang iya dilepaskan saja. Yang saya lihat kalau kita perhatikan yang Kim Plus ini yang dijaga betul Jakarta. Salah satu Jakarta menurut saya karena faktor Anies ya, menjadi variabel karena Jakarta Barometer, karena ada eskalator politik nasional dan sebagainya. Tetapi jangan lupa Kim ini berpotensi memendar, bercair itu karena putusan MK, peta konstelasi. Dan kemungkinannya berbeda. Di Banten kan di kantongnya Golkar, tapi masa Golkar tidak punya cagup dan tidak punya cawagup? Wajar, jadi Golkar memiliki pilihan rasional. Oke, itu menjadi hal yang rasional begitu ya. Kita akan lanjutkan di kesempatan lainnya untuk lebih jelas lagi bagaimana kemudian dampak dari putusan MK juga merubah konstelasi secara nasional untuk Pilkada 2024. Terima kasih. Waktu untuk para narasumber ada Mas Hanta
Hanta Yuda dari Poltreking dan juga Muhammad Sarmuji atau Pak Sarmuji dari Partai Golkar, Sekjen Partai Golkar. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih.